Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan sebuah tema yang bersifat santai dan ringan, iaitu tak disangka, tak terduga, ini yang sedang dipikirkan tentang dirimu. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba mengupas dengan lebih dalam isu-isu berkaitan dengan isi fikiran seseorang yang sering hadir di hati dan minda kamu, sesuatu yang tidak terfikirkan oleh dirimu. Apakah yang sedang bermain di pikirannya si dia detik ini? Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, genre reading ini akan menarik energi orang banyak. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan dengan menarik energi seseorang yang sering terkoneksi dengan dirimu. Siapakah seseorang yang sedang berdealing dengan kamu detik ini? Dan apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu? Siapa orang ini? Energi siapakah yang akan ketarik ke dalam pembacaan hari ini? Nah, di sini teman-teman, tidak semua kad akan resonate dengan kamu ya. Ambil mana yang resonate sahaja. Orangnya orang yang cukup beribadah teman-teman. Seseorang yang berkeagamaan, saya menangkap ya, beberapa mungkin ya di awal 40-an ke atas. Mungkin dalam lingkungan 36, 37 ya, atau jauh lebih tua daripada yang saya sebutkan tadi ya. Sama ada orang ini sepantaran ataupun jauh lebih tua daripada kamu. Orangnya cukup beribadah, ya, tidak akan sebarangan dengan kamu. Di sini juga orang ini perilaku si dia ini ya agak seperti berhati-hati, ya. Ketika berbual dengan kamu, ketika mendekatkan dirinya dengan kamu, dia akan menjaga jarak, ya. Ada perasaan segan silunya, merasa bukan minder, merasa malu, ya, seperti menjaga jarak dengan kamu di sini, ya. Orangnya beribadah. Ada perkara yang perlu ditimbangkan ya. Ketika dia mungkin ya terlalu mesra dengan kamu ya, itu sesuatu yang akan dia batasi. Nah, seperti itu ya. Di sini teman-teman, orangnya cukup rapi ya, walaupun penampilannya agak sederhana tetapi orangnya cukup rapi. Tidak kiralah umur orang ini ya, sama ada dia seorang yang masih muda ataupun seseorang yang sudah berusia, penampilannya cukup menarik. Nah, digandingkan atau digabungkan dengan beribadah ini ya, ini cukup menarik perhatian kamu. Tutur bicara, perilaku orang ini is very proper ya. Perilaku yang baik, tutur bicara yang baik ya. Seorang yang sopan santun ya, yang akan memikir, memfilter ya segala sesuatu sebelum diungkapkan. Seperti itu ya. Saya juga merasakan penampilan yang begitu rapi ya, begitu kelihatan bersih ya. Sangat menarik perhatian orang banyak di sini ya. Orangnya sedikit cerewet teman-teman ya. Tetapi di sini orangnya juga orang yang sangat baik hati. Mungkin seorang dermawan, mempunyai welas asih, suka membantu ya, akan membantu. Orangnya cukup humble, rendah hati, rendah diri, mudah untuk diajak bergaul ya. Orangnya agak mesra. Walaupun kelihatan ya seperti agak pasif, dingin, pendiam, tetapi sebenarnya orangnya cukup mesra sekali. Baik hati ya. Mungkin orang ini memilih dengan siapa harus berbicara ya. Orangnya very observant, pemerhati teman-teman. Nah, orang ini seringkali curi-curi pandang ya, memerhati gerak-geri kamu. Mungkin ketika kamu berjalan pergi ya, dia akan memandang kamu dari sudut-sudut yang tertentu. Ketika dia tidak diperhatikan, dan ketika dia tidak diperhatikan, dia akan perhatikan kamu. Nah, seperti itu ya. Dia juga memperhatikan kamu ini orang yang baik. Boleh diandalkan. Orangnya boleh diharap teman-teman ya. Maafkan saya, orangnya boleh diandalkan, boleh dipertanggungjawabkan. Sikapnya cukup bertanggungjawab ya. Jikalau dia melakukan pekerjaan itu, dia akan lakukan dengan cukup baik sekali. Nah, orang ini memang orang yang boleh kamu harapkan ya, boleh diandalkan. Orang yang mempunyai tanggungjawab dan akan melakukan sesuatu itu dengan baik, sebaik mungkin. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Maaf ya teman-teman,
Seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini? Apakah yang sedang dia rasakan? Emosi apakah yang sedang berjalan di dirinya detik ini tentang kamu ya? Wow, teman-teman, this is amazing. Setia. Orang ini cukup setia kepada kamu, tetapi detik ini sepertinya dia sedang mempertikaikan kesetiaan kamu kepada dirinya. Nah, ini sesuatu yang agak sinkron ya dengan tema readingan hari ini. Tak disangka, tak terduga, ini yang sedang dipikirkan tentang si dia, tentang kamu. Orang ini mempertikaikan kesetiaan kamu terhadap dirinya. Nah, saya menangkap energi ya, kamu ini mungkin orangnya sangat cantik, sangat tampan, diminati ramai, sehingga ada soalan ini di mindanya. Apakah kamu akan setia dengannya? Ataupun mungkin ya, kerana segala sesuatu yang berlaku di hubungan kalian, apakah kamu kini seperti kurang setia, berpaling ke lain hati, atau mungkin menghadirkan orang lain dalam kehidupan kamu? Nah, ini sesuatu teman-teman ya, yang kamu tidak sangka, tidak terduga akan dipikirkan oleh si dia. Nah, mungkin kerana orangnya begitu beribadah ya, orangnya baik hati, pemerhati, tidak banyak berbicara, kamu mungkin merasakan ya, soalan seperti ini tidak seharusnya dipertikaikan oleh si dia. Mungkin dia memberikan gambaran seperti dia tidak begitu berminat dengan kamu, yang dia santai-santai sahaja. Tetapi tanpa kamu duga, nah ini yang sedang dia pikirkan. Saya menangkap energi orang ini yang benar-benar setia dari segi perasaannya kepada kamu. Tetapi dia pertikaikan sama ada kamu adalah juga sepertinya. Baik teman-teman, kita lihatkan pula ya dari pihak kamu. Apakah yang sedang kamu pertikaikan? Apakah yang sedang kamu rasakan di emosi kamu detik ini? Players, wow. Di sini kamu merasakan orang ini ya, seperti menganggap kamu sebatas hiburan, datang dan pergi sebutuhnya sahaja. Kamu merasa dia ini hanya ingin having fun dengan kamu. Kamu menangkap gambaran seperti dia tidak serius. Ketika ada kebutuhannya, dia akan datang. Ketika dia tidak memerlukan kamu, dia akan pergi. Ketika setelah datang, ia menerima bantuan kamu, mendapat dukungan kamu, dia pergi begitu sahaja, tanpa kabar berita. Kamu menangkap orang ini dan kamu sering memikirkan ke arah ini ya. Apakah dia seorang players, bermain-main dengan perasaan kamu? Nah, mungkin ya beberapa di antara kamu di sini pernah mengutarakan ini kepada si dia. Jangan mengambil kamu sebatas hiburan. Jangan bermain-main dengan perasaan kamu. Saya menangkap di sini seperti ada sebuah peringatan ya, yang mungkin pernah kamu berikan kepada si dia. Bahawa kamu benar-benar serius dengan perasaan kamu terhadap si dia, tetapi dia hanya senyum. Nah, ketika dia senyum, dia memberikan kamu gambaran yang dia seperti bermain-main. Sesuatu yang kamu tidak sangka dan tidak terduga, ada kesetiaan daripada hatinya. Tetapi dia sengaja menampilkan sisi playersnya kepada kamu, dengan harapan kamu tidak akan berharap dengan dirinya. Jikalau dia terus-terusan memberikan gambaran yang dia seorang players, tidak serius, tidak banyak yang dapat kamu andalkan, maka tidak banyak pengharapan ya, kamu tidak akan berharap dengan si dia. Nah, ini yang dia lakukan. Tak disangka, tak terduga, sebenarnya ada sisi kesetiaan daripada hatinya untuk kamu. Bottom of the deck, boros and big spender. Saya menangkap energi dia yang merasakan kamu ini teman-teman ya, mungkin sedikit boros ya. Ada kalanya kamu terlalu baik hati mengeluarkan uang kamu sebarangan. Nah, mengikut kamu, menurut kamu, kamu mengeluarkan uang untuk membantu ya, seperlunya. Ketika kamu merasakan kamu perlu membantu seseorang, kamu tidak akan think twice. Kamu membelanjakan sahaja. Kamu membelanjakan uang itu kerana kamu dengan harapan kamu dapat membantu. Tetapi menurut si dia, sikap kamu ini seperti sedikit boros. Terlalu banyak mengeluarkan uang sesuka hati kamu ya. Dia mungkin tidak biasa dengan cara kamu membelanjakan uang kamu. Nah, orang ini cukup menghargai ya ketika kamu membantunya. Tetapi dia seperti merasakan ada kalanya kamu membeli ataupun mengeluarkan uang ya sebarangan teman-teman. Mungkin ya menghabiskan banyak uang dengan makanan-makanan yang tidak kamu makan ya, membeli sesuatu yang tidak kamu perlukan seperti itu ya. Daripada pemerhatian si dia merasakan kamu ini agak orang yang suka belanja besar ya, orangnya boros. Nah, ini mungkin energi kamu, ini mungkin energi si dia. Tetapi untuk meringkaskan, memudahkan pembacaan ya, saya menangkap dia menganggap kamu seperti itu.
agak boros ya. Dia merasakan kamu ini pandai mencari uang. Tetapi pada waktu yang sama, kamu juga pandai membelanjakan uang. Seperti itu ya. Baik teman-teman, saya belum pun ya memulakan soalan, kad ini sudah flip. Soalannya begini teman-teman, saya juga tidak tahu apa soalannya ya. Apakah yang sedang bermain di pikirannya tentang kamu detik ini? Nah, kad ini flip ya. Apakah yang sedang bermain di pikirannya tentang kamu detik ini? Love language, gift giving. Di sini cukup sinkron dengan kartu boros ini ya, big spender. Di sini teman-teman, orang ini sering memikirkan ya, bagaimana kamu tidak teragak-agak, tidak pernah think twice. Jikalau kamu ingin memberikan dia sesuatu. Dia merasakan kamu ini cukup baik hati, cukup dermawan ya. Sama ada kamu pernah memberikan seekor kucing, seekor anak anjing ya, sebagai pemberian ya, haiwan peliharaan ini sebagai gift ya. Ataupun mungkin ya, dia sedang memikirkan banyak barang yang sudah kamu belikan untuk si dia. Kamu terlalu banyak memberi teman-teman. Apa pun yang dia ungkapkan, itu yang akan kamu dapatkan untuk dirinya. Dia mungkin sedang membicarakan tentang sesuatu barang ya. Nah, keesokan harinya, kamu akan pergi mendapatkan barang tersebut untuk dirinya. Dia sering memikir ya, kamu sering seperti memenuhi segala keperluannya. Seperti itu teman-teman ya. Orang ini sering memikirkan segala pemberian yang kamu berikan kepada si dia. Nah, mungkin menurut kamu ya, dia ini seorang players. Apatah lagi jikalau seorang players sudah pasti tidak tahu menghargai kamu. Tetapi this is where you are wrong ya. Dia seperti masih berpegang ya kepada semua pemberian kamu. Apa pun yang pernah kamu bantu. Mungkin dari segi uang, membelikan dia barang-barang keperluan yang tertentu, semua itu sering dia renungkan. Dia sering berfikir setiap hari teman-teman, jikalau dikumpulkan barang-barang ini ya, kamu adalah orang yang paling banyak memberikan dia sesuatu ketimbang orang lain. Mungkin ketimbang keluarganya sendiri. Tidak ada orang yang akan memberi atau membelikan dia sesuatu yang berkaitan dengan keperluannya. Kamu sering memberi, ya, dan ada kalanya orang ini can't help it, ya, sering memikirkan kamu banyak menghabiskan uang untuk si dia dan barang-barang yang lain. Kamu terlalu dermawan, ya. Kita akan lihat lagi apa yang sedang dipikirannya. Wow, guys, real feelings, ya. Orang ini benar-benar, ya, memiliki hasrat dengan kamu, ya. Ada kalanya entah kenapa ya, energi kalian ini seperti ketarik. Dia sering memikirkan kamu di waktu keheningannya. Di waktu sunyi sepi, dia akan memikirkan kamu. Jikalau dia ingin bersama dengan seseorang untuk curhat ya, untuk menghabiskan waktu-waktunya, dia akan kepikiran kamu terus. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak kamu sangka, tidak kamu duga. Ini yang sedang dia pikirkan tentang kamu. Kerana di sini kamu menganggap dia ini players, tidak serius. Tidak banyak yang dia lakukan untuk kamu, apatah lagi untuk membelikan kamu sesuatu. Maka kamu merasakan orang ini hanya ingin berhibur. Tetapi tidak kamu sangka, tidak kamu duga, orang ini mempunyai perasaan yang cukup serius kepada kamu. Daripada kartu kedua ini teman-teman ya, orang ini cukup tertarik dari segi emosi, dari segi intelek kamu, dan ada sesuatu yang berkaitan dengan perasaan yang sudah berjaya kamu ikat. Nah, itu yang saya tangkap di sini ya. Kita akan lihatkan lagi. Wow, rendezvous. Di sini teman-teman ya, dengan kehadiran kartu ini ya, rendezvous, saya merasakan orang ini sangat ingin bertemu dengan kamu. Atau mungkin ya, jikalau kalian pernah bertemu ya, mungkin baru-baru ini kalian mungkin sedang chatting melalui handphone ya, mungkin kamu ada bercerita untuk bertemu dengan si dia di sebuah tempat yang tertentu, di hari yang tertentu, jikalau ada teman-teman ya. Nah, ini yang sedang dia pikirkan. Seperti sudah ada perasaan tidak sabar-sabar lagi untuk bertemu dengan kamu. Nah, ini bagi kamu yang ada pertemuan. Nah, untuk kamu yang tidak pernah bertemu, apatah lagi ya, bertatapan muka ya, dia sangat menginginkan sebuah pertemuan dengan kamu. Nah, dengan kehadiran kad ini ya, rendezvous ini menunjukkan pertemuan yang seperti sudah tidak sabar-sabar lagi. Anticipation. Saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin ada beberapa di antara kamu yang sudah planning ya untuk bertemu di hari-hari yang tertentu, di jam-jam yang tertentu, sehingga membuatkan dia tidak dapat tidur. Dia seperti very excited. Nah, ini yang sedang dia pikirkan. Tetapi menurut kamu, tidak ada sesuatu yang akan membuatkan dia excited.
maka dia tidak akan pikirkan kamu, mungkin dia memikirkan orang lain. Tetapi di sini tanpa kamu duga, sesuatu yang tidak akan pernah kamu pikirkan, ya, ini yang sedang berlaku. Dia sangat excited untuk bertemu dengan kamu. Sering memikirkan sebuah pertemuan, atau jikalau ada planning untuk bertemu, sudah tidak sabar-sabar lagi. Orang ini seperti ingin mempersiapkan dirinya, ya, baju apakah yang akan dipakai, seluar apa yang akan dikenakan, apakah dia akan menggunakan perfume, bagaimanakah akan dia merapikan wajahnya, bagaimanakah akan dia mendandan rambutnya. Jikalau dia wanita ataupun lelaki, ya, ini yang sedang dia pikirkan, mempersiapkan dirinya ke arah sebuah pertemuan. Setiap kali jikalau ada janji temu dengan kamu, ya, orang ini seperti get really excited untuk kamu yang ada pertemuan, teman-teman, ya. Jikalau kamu di sini hubungan long distance relationship, tidak pernah bertemu, ataupun mungkin pernah bertemu tetapi terpisah, ya, kerana pekerjaan ataupun apa saja. Mungkin orang ini sibuk travelling, dia sering ingin bertemu dengan kamu. Mungkin, ya, sewaktu travelling bekerja, dia mungkin akan mencari cara untuk bertemu dengan kamu separuh jalan. Ini yang dia pikirkan. Energinya banyak, teman-teman, ya. Kita lihat lagi. Wow, di sini ada ketertarikan magnet yang begitu kuat di antara kalian, ya. Ketika kalian tidak berkomunikasi, mungkin, ya, saling mendiamkan, ataupun mungkin, ya, sedikit komunikasi, di sini ada tarikan magnet yang begitu kuat. Entah mengapa, ya, walaupun jarang bertemu, tidak bertemu, magnet ini sering menarik kamu, menarik dia untuk seperti bertelepati. Ini ketika ini berlaku, ya, hati orang ini sering berdegup-degup. Apa yang dia lakukan, saya menangkap energi orang yang beribadah ini akan cuba tepiskan. Dia mungkin akan menghabiskan waktunya lebih beribadah, ya, tidak meninggalkan solatnya. Seperti itu. Dia cuba tepiskan energi-energi yang begitu seperti magnet ini. Kerana dia takut. Maka dia akan seperti memenuhi, ya, waktu-waktunya dengan banyak mungkin membaca, melihat kepada handphonenya, atau lebih ke arah beribadah, agar dia dapat seperti menepis energi-energi yang masuk ini. Orangnya entah kenapa, ya, saya menarik dari tadi, ya, cukup berhati-hati dari segi perasaannya. Ketika kamu memasuki pikirannya, ada perasaan seperti takut, ya, seperti maybe takut bukan perkataan yang tepat, ya, seperti ada keraguan. Apakah kamu ini benar-benar mencintainya? Ini, ya, dipertikaikan. Apakah bukan dia sahaja yang merasakan ini? Apakah ini mungkin perasaannya sahaja? Dia pertikaikan isu ini. Orang ini seperti cukup insecure. Seperti itu, teman-teman, ya. Kita lihatkan lagi. Di sini ada material attachment. Saya memikirkan seperti ini, teman-teman, ya. Orang ini sering memberikan kamu gambaran, ya, kerana kamu banyak membelikan dia sesuatu. Dan dia takut, ya, jikalau dia memberikan gambaran yang salah kepada kamu. Seolah-olah memberikan kamu gambaran yang dia hanya aftering your material. Ingin kamu belikan ini, ingin kamu belikan itu, ingin kamu dapatkan ini, ingin kamu dapatkan itu untuk dirinya. Dia takut ke arah itu. Dia takut jikalau kamu terlalu banyak membantu, sering membelikan barang-barang yang dia inginkan. Dia takut memberikan kamu gambaran seperti apa yang dia kejar adalah sebatas materi. Dia takut itu, teman-teman. Kerana dia tahu, teman-teman, dari segi materi, kamu ini okey, ya, berkemampuan. Kamu boleh dapatkan apa saja yang dia inginkan, khususnya barang-barang keperluannya, ya. Tetapi dia cukup takut, ya, jikalau terlalu rapat dengan kamu, apakah dia akan memberikan gambaran yang dia hanya rapat dengan kamu kerana ini, barang-barang yang dia inginkan. This is the last thing, ya. Ini perkara terakhir, gambaran terakhir yang ingin dia berikan kepada kamu. Dia takut jikalau dia memberikan gambaran seperti ini, kamu mungkin memikir, ya, yang dia ini hanya ingin memanfaatkan kamu. Yang dia baik dengan kamu, dia rapat dengan kamu hanya kerana dia ingin kamu membelikan, ya, barang-barang ini. Maka dia tidak mahu memberikan gambaran yang seperti ini terhadap diri kamu. Kamu jelas, teman-teman, ya. Dia benar-benar tulus, ya, mencintai kamu, menyayangi kamu, tetapi oleh kerana kamu terlalu memanjakan dirinya, banyak memberikan barang-barang keperluannya, dia takut ketika dia rapat dengan kamu, setiap kali bertemu, kamu bakalan membelikan dia sesuatu. Dan dia tidak mahu ini menjadi gambaran yang lebih besar, ya, terhadap hubungan kalian. Dia minder, teman-teman. Dia takut, ya, kamu seperti menganggap dia ini hanya memanfaatkan kebaikan kamu.
Nah, di sini sudah terlihat ya, kamu merasakan dia ini players. Maka tidak salah bagi dia meragukan ini. Ya, dia takut jikalau ke depannya nanti sering bertemu ada ketertarikan magnet, tetapi setiap kali bertemu, kamu hanya mendapatkan atau memberikan dia barang-barang keperluannya. Dia tidak mahu terus-terusan seperti ini. Maka ketika energi kamu masuk di mendanya, dia akan tepiskan. Orang ini sebenarnya berusaha teman-teman ya, untuk membelikan kamu sesuatu, memberikan kamu sesuatu ya, tetapi mungkin dia belum di tahap itu. Atau dia merasakan ini bukan momen yang tepat. Nah, kita akan lihat lagi teman-teman ya, apakah yang sedang berada di pikirannya detik ini. Yang tidak kamu sangka, yang tidak terduga. Let go of the past. Teman-teman di sini ya, dia sering memikirkan kamu yang masih mengenang masa lalu kamu. Dia sering seperti jikalau boleh ya, dia tidak mahu kamu mengenang. Orang ini sebenarnya cemburuan teman-teman. Nah, di sini mungkin kamu banyak menceritakan ya, hal-hal masa lalu kamu. Dengan mantan gebetan kamu, mantan isteri, mantan suami jikalau kamu pernah bernikah ya, ataupun rakan-rakan sekolah kamu. Di sini teman-teman ketika kamu sering menceritakan ya, masa lalu kamu kepada dia, ini membuatkan dia kepikiran terus. Sesuatu yang tidak kamu sangka, sesuatu yang kamu tidak terduga yang hadir dari si dia. Orang ini cemburuan. Nah, mungkin kamu pernah menceritakan ya, kamu pernah berkawan baik ya dengan lawan jenis yang ini A, B, C ya di sekolah waktu kamu sekolah dulu ataupun di pekerjaan lama kamu. Nah, di sini ketika kamu sharing ya memori-memori yang seperti ini, orang ini salah anggap. Dia menganggap yang kamu ini seperti sangat tertarik atau masih lagi tertarik dengan lawan jenis tersebut. Ya, rakan kerja kamu yang lama, rakan sekolah kamu. Nah, sering kamu mengungkap ya nama-nama itu. Contohnya kamu mungkin memberitahu dia kamu sangat merindukan ya kawan kamu sewaktu di kuliah dulu namanya ini. Ataupun kamu sebut rakan sekerja kamu yang lalu namanya ini. Nah, dia seperti memikirkan jikalau orang ini tidak penting untuk kamu, mengapakah kamu mengungkapkannya? Dia cemburu teman-teman, dia posesif. Ya, orang ini cemburu dan posesif. Dalam diam dia ingin mengontrol, dia inginkan kamu, dia ingin keseluruhan tentang kamu. Maka ketika kamu sering bring up the past ya, mungkin ada hal-hal lalu yang kamu bincangkan, ini membuatkan dia insecure. Maka ini membuatkan dia kepikiran terus. Nah, tanpa kamu sangka dan terduga, ini yang berada di pikirannya. Setiap kali bertemu dengan kamu ketika kamu memberikan dia sesuatu, pasti akan ada masa lalu yang kamu ceritakan. Nah, apatah lagi jikalau kita sedang membincangkan ya, dia seorang pria di sini. Ini sesuatu yang tidak boleh dia terima. Apatah lagi jikalau kamu menceritakan ex kamu, masa lalu kamu. Dia cemburu sekali teman-teman, dan dia akan terus memikirkan hal ini setiap hari, setiap waktu. Mengapakah orang lain lebih penting di hati kamu, tetapi tidak dia? Nah, ini yang dipertikaikan ya, kesetiaan kamu. Bottom of the deck, wow, spirit soul path. Kerana menurut orang ini, teman-temannya, kamu ini haknya. Kamu adalah untuk dia. Kerana ini adalah jalan ya, yang sudah disediakan oleh takdir untuk kalian berdua. Tidak boleh memasukkan orang lain, orang masa lalu kalian. Yang lepas itu harus dilepaskan. Dia kuat cemburu teman-teman ya, dan dia merasakan dia sudah menemukan jalan yang tepat untuk menemukan soulmate-nya si dia, iaitu kamu. Kamu tahu teman-teman, tanpa kamu sedari ya, jikalau kalian ini sedang diam-diaman, mungkin sedikit komunikasi ya, hubungan kalian ini bertumbuh. Nah, mungkin ini tidak yang kamu rasakan, kerana kamu merasakan dia ini players. Tetapi perasaan itu bertumbuh di hatinya untuk kamu. Kerana orang ini setia teman-teman. Jikalau dia sudah sukakan seorang, orang itu sahaja yang dia pikirkan. Nah, ini ya, spirit soul path. Nah, teman-teman sudah terlihat dengan jelas ya, apakah di pikiran si dia yang tidak akan kamu sangka atau tidak terduga oleh dirimu ya. Apakah lagi hal-hal tentang kamu yang masih menghantui pikirannya sehinggalah detik ini. Sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kamu. Nah, kamu tidak akan menyangka ya, hal-hal yang akan dia pikirkan tentang kamu. Sesuatu yang tidak terpikirkan, sesuatu yang tidak dapat kamu duga daripada orang ini. Nah, apatah lagi jikalau dia seorang yang beribadah. Orang yang beribadah ini sudah tentu teman-temannya tidak akan macam-macam. Itu menurut kita, itu menurut kamu ya.
Tetapi kita tidak pernah akan tahu, teman-teman, ya, segala cabaran yang dia lalui, ya, ketika dia beribadah. Nah, kita akan lihatkan lagi, teman-teman, ya, apakah hal-hal tentang kamu yang masih menghantui pikirannya, ya, sesuatu yang tidak disangka, tidak terduga oleh dirimu, sesuatu yang dipikirkan oleh si dia sehinggalah detik ini. Wow, teman-teman, di sini ada Chariot. Kamu sedang berdiri dengan seseorang yang agak pelin-pelan, teman-teman, ya. Di sini juga saya lihat dengan jelas banyak perbezaan di antara kalian. Tetapi perbezaan-perbezaan di antara kalian ini sepertinya dia tidak begitu, how to say, ya. Dia tidak begitu mengambil kira, walaupun dia sedar, ya, ada perbezaan di antara kalian, tetapi daripada segi hati dan perasaannya dia tetap menuju kamu, ya. Tetap menuju ke arah kamu. Orang ini sebenarnya cukup fokus kepada kamu, teman-teman. Ini sesuatu yang tidak akan kamu pikirkan, ya. Dia cukup fokus dengan kamu. Dia sangat begitu tertarik, ya, dengan kecantikan, ya, ketampanan kamu. Benar-benar merasakan kamu ini cukup menarik. Dia juga merasakan, ya, sejak berkenalan dengan kamu ini merupakan sebuah titik kejayaan bagi si dia. Seperti tidak dapat menyangka, ya, orang seperti kamu dapat hadir di dalam hidupnya. Nah, di sini ada Nine of Inspiration. Nah, terlihat dengan begitu jelas, ya, akan perbezaan-perbezaan ini yang membuatkan kalian terpaksa menjaga jarak, menjaga batasan. Ketika ada keinginan yang kuat untuk menggapai satu sama lain. Ini kalian cukup sedar di sini. Ada perbezaan di antara kalian di sini, ya. Perbezaan yang apa sahaja. Walaupun terpaksa menjaga jarak, membatasi diri, tetapi dia tetap bertahan. Dia bertahan kerana dia tidak pernah move on daripada kesetiaan ini. Dia tahu ini sesuatu yang perlu dia lakukan, menjaga jarak dengan kamu. Tetapi ketika semakin menjaga jarak, dia sebenarnya semakin ingin mencari kamu. Semakin dia menjaga jarak, dia semakin ingin mendekatkan dirinya dengan kamu. Nah, kedengaran agak aneh, ya. Semakin kamu menjaga jarak, semakin dia ingin mendekatkan dirinya dengan kamu. Kita akan lihat lagi di sini, ya. Ten of Material. Kerana orang ini sudah menganggap kamu keluarganya. Dia sudah menganggap orang tua kamu seperti orang tuanya sendiri. Ada koneksi yang cukup kuat di antara kalian di sini, ya. Dia mungkin hadir daripada keluarga yang cukup besar, keluarga yang cukup mapan. Mungkin orangnya cukup mapan, ya, keluarganya agak kaya. Nah, ini bukan semua, teman-teman, ya. Jikalau dia tidak kaya, dia mungkin hadir daripada keluarga yang cukup besar. Dia mulai terbuka, ya, menceritakan perihal keluarganya kepada kamu. Orang ini secara perlahan-lahan, ya, perasaannya semakin bertumbuh dengan kamu. Semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari semakin dalam. Nah, ini perasaan dia kepada kamu. Maka dia merasakan agak sukar sebenarnya, ya, untuk melepaskan dirinya daripada kamu. Nah, orangnya malu-malu mahu, teman-teman. Dia cukup menginginkan kamu tetapi terlalu malu untuk menyatakan hasrat besar yang ada di hatinya untuk kamu. Nah, ini orangnya. Kamu tahu dia siapa sebenarnya, ya? Page of Voice. Orang ini sering memantau kamu. Ataupun dia sering bermain dengan handphonenya untuk mendapatkan perhatian kamu. Hari ini dia akan kelihatan online. Keesokannya, dia akan sembunyikan status online itu. Kemudiannya mungkin akan on-off memblokir kamu. Beberapa di antara dia bermain-main seperti ini untuk mendapatkan perhatian kamu. Mungkin jikalau ada, ya, tiba-tiba kamu mendiamkan dia. Mungkin kerana kamu sibuk, ya, ataupun kamu merasakan, okeylah kak, dia menganggap saya sebagai hiburan, saya juga tidak perlu terlalu serius, maka kamu mengabaikan dia. Ketika kamu mengabaikan dia, apa sahaja alasan kamu, dia akan menggunakan taktik-taktik seperti ini untuk menarik perhatian kamu kembali. Bermain dengan status medianya. Sama ada dia menyembunyikannya seperti saya sebutkan tadi, online, not online, seperti itu, ya. Memantau kamu di social media, mencari tahu, ya. Dia tidak akan puas, teman-teman, jikalau dia tidak melakukan ini. Tetapi dia lakukan ini diam-diaman. Sesuatu yang tidak dapat kamu, tidak terfikirkan oleh kamu, yang dia akan lakukan ini. Kerana orangnya, teman-teman, menampilkan sisi yang begitu sempurna, beribadah, baik, ya. Takkan orang yang seperti itu akan lakukan ini. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak kamu sangka, tidak kamu duga.
Seperti saya sebutkan tadi, jikalau dia seorang yang beribadah, cabarannya itu cukup kuat sekali. Nah, ini mendorong dia ya, kerana ketertarikan terhadap diri kamu, ini mendorong dia melakukan ini, memantau social media kamu. Saya juga merasakan orang ini ya, cukup penasaran sekali tentang diri kamu. Detik ini saya merasakan yang sedang dia pikirkan di kepalanya ya teman-teman. Dia cukup meragukan kamu detik ini. Apakah kamu sebenarnya sudah berubah? Mungkin kamu tidak seperti di awal hubungannya, tidak begitu mengejar. Apakah kamu sudah tertarik dengan orang lain ya? Saya menangkap orang ini seperti dia juga turut memikirkan ada sebuah penundaan di sini. Dan dia memikirkan ke arah itu. Saya tidak tahu siapa yang menunda siapa ya, tetapi terdapat penundaan, mungkin dari segi pertemuan, sesuatu yang ingin diberikan. Sama ada kamu yang menunda dia atau dia yang menunda kamu. Nah, ini yang sesuatu sedang dia pikirkan detik ini ya. Kita lihat lagi. Wow, di sini ada kartu The World. World Cosmos teman-teman ya. Dia meragukan kerana dia merasakan ya, apakah mungkin ya beberapa di antara kamu di sini mungkin ya berniat untuk mengakhiri hubungan kalian. Kamu tidak seperti dulu. Nah, ini yang sedang dia pikirkan. Jelas terlihat beberapa di antara kamu ini hubungan sebatas di social media ataupun long distance relationship atau berjauhan ya. Tetapi pada waktu yang sama teman-teman ya, saya merasakan orang ini seolah-olah tidak mengizinkan kamu untuk mematikan komunikasi dengan dirinya. Dia masih ingin terhubung dengan kamu dan dia memikirkan cara, menggunakan kebijaksanaannya agar dia sentiasa terhubung dengan kamu. Mungkin ya ada momen-momen di hubungan kalian ini ya yang terhenti begitu lama. Mungkin kamu pernah ya seperti mengabaikan dia dalam waktu 6 bulan, 5 bulan, 1 tahun. Sehingga dia takut perkara seperti ini berulang. Nah, saya tangkap energi yang seperti ini ya. Maka dia ingin pastikan yang ini tidak berulang ya, bahawa kalian akan sentiasa terhubung. Kamu tahu teman-teman, tanpa kamu sangka ya, tanpa kamu terduga, kamu ini sebenarnya you mean the world to this person. Kamu sangat berarti dalam hidupnya dan dia tidak mahu kehilangan kamu. Dia akan cuba melawan arus ya bagi mengekalkan kamu agar kamu tidak ke mana-mana. Walaupun mungkin ya ada perbezaan yang cukup ketara di antara kalian di sini. Di sini ada Ace of Voices. Orang ini cukup memikirkan kamu sekali. Dia takut hilang kesempatan dengan kamu di sini. Dia takut terlepas peluang ya. Jikalau kalian tidak berkomunikasi, maka fikirannya sering terpaku ke arah kamu. Segala sesuatu itu difikirkan setajam yang mungkin. Dia juga memikirkan yang kamu ini ya orangnya cukup bijaksana. Kamu pandai mengimbangi emosi kamu dengan dia. Walaupun mungkin di awal hubungan ini contohnya kamu banyak mengejar ya, dia merasakan kamu ini orangnya fokus. Walaupun kamu sangat mencintai dia, tetapi kamu sangat fokus. Kamu mampu beralih ya, seperti shapeshifter. Kamu mampu seperti mengutamakan apa yang perlu diutamakan. Dia merasakan jikalau kalian belum ataupun tidak terhubung ya, kamu begitu terfokus akan perkara lain. Nah, di sini ini yang membuatkan dia kepikiran kamu terus, kerana fokus kamu. Dia juga menyedari ya, kamu ini pandai membuat pilihan. Kamu ini orang yang bijaksana. Kamu tahu membedakan apa yang baik dan apa yang tidak untuk dirimu. Ketika kamu menangkap dia ini mungkin seorang players, kamu akan lakukan perubahan. This is amazing. Menurut dia, ini luar biasa dari kamu. Tetapi banyak perkara teman-teman yang tidak kamu sangka, tidak kamu terduga, yang berada di pikiran orang ini detik ini. Sebenarnya kelihatan seperti dia ini orangnya mudah-mudah saja teman-teman ya. Sebenarnya dia tidak semudah itu ya. Ini ada kad yang terbuka. Four of Inspiration. Beberapa di antara dia juga teman-teman ya sering memikirkan kamu kerana kamu ini sukar untuk didapatkan. Kamu ada self-secure yang cukup baik. Maksud saya begini teman-teman ya. Kamu memberikan gambaran ya yang kamu ini cukup secure ketimbang dirinya. Itu energi yang pertama. Jikalau kamu jatuh cinta sekalipun, kamu orang yang berpegang kepada prinsip.
Kamu tidak akan sebarangan. Jikalau kamu sedar orang ini players, dia memainkan kamu, kamu akan beredar. You know the difference. Dia menyedari kamu ini bijak. Energi yang lain ya, jikalau ini melibatkan orang lain ya, cinta segitiga dan sebagainya, dia sering memikirkan ya, kamu sering berada di rumah, jarang keluar, sukar untuk bertemu, dan kamu banyak menghabiskan waktu mungkin ya dengan pasangan, anak-anak, orang-orang di rumah, orang tua kamu, dan sukar sekali untuk bertemu dengan kamu. Nah, ini yang dia rindukan. Dan dia juga persoalkan mengapakah kamu tidak effort mengupayakannya sebuah pertemuan dengan dirinya. Nah, itu yang sedang dia pikirkan tentang kamu. Jikalau kalian tidak berkesempatan ya, tidak memiliki kesempatan untuk bertemu, mengapakah kamu juga tidak mengupayakan? Kamu banyak menghabiskan waktu dengan keluarga jikalau kamu single, sering berada di rumah ataupun dengan pasangan kamu. Tetapi kamu tidak mengupayakan untuk bertemu dengan dirinya. Nah, ini yang dia pertikaikan. Ini yang dia persoalkan. Seolah-olah dia merasakan kamu tidak banyak berjuang untuk dirinya. Nah, sudah saya katakan tadi teman-temannya, orangnya cemburuan. Orangnya lebih insecure ketimbang kamu. Baik teman-teman, ini yang sering berada di pikirannya ya. Jikalau kamu ada pasangan, dia cemburu teman-teman. Sebenarnya dia cemburu. Hubungan kamu sepertinya masih baik-baik sahaja ya dengan pasangan kamu. Itu jikalau kamu ada pasangan di sini ya. Dan saya merasakan orang ini tidak kiralah sejauh mana kalian berada detik ini ya. Dia sering ingin mencari cara, mencari kesempatan bagi kalian untuk terhubung kembali. Sekurang-kurangnya, rendezvous teman-temannya bertemu. Hanya kamu dan dia. Kerana perasaan kalian ini terkoneksi dan dia sangat merindukan kamu. Nah, kamu lihat ada 8 of voices bottom of the deck-nya. Dari segi pemikirannya, terikat hanya dengan kamu. Perasaannya dipenjarakan hanya memikirkan kamu. Tetapi mungkinnya kondisi pekerjaan membuatkan dia tidak dapat bergerak ataupun pekerjaan kamu yang tidak mengizinkan kamu untuk bergerak. Nah, ini membuatkan kalian ini memikirkan satu sama lain terus. Kepikiran terus ya. Macam-macam yang dia pikirkan sebenarnya. Tetapi kamu tidak pernah menyangka atau terduga ini yang sedang dipikirkan tentang kamu. Ada kalanya teman-teman orang ini ya, cuba ingin mengikat kamu teman-teman. Saya tidak tahu apa cara yang dia gunakan ya. Dia sedang mencari cara untuk mengikat kamu. Dia sering memikirkan kamu dan dia memikir bagaimanakah dapat mengikat kamu ke arah sebuah hubungan jangka panjang. Orang ini tidak boleh tanpa kamu sebenarnya. Dia memikirkan kamu terus-terusan. Cara kamu, gaya kamu. Sesuatu yang kamu beritahu ya, sesuatu yang kamu ungkapkan. Kebijaksanaan kamu. Banyak yang dia pelajari, maka dia sering memikirkan kamu di sini ya. Banyak penundaan ya sepertinya di hubungan kalian ini ya, sehingga membuat atau mendorongkan si dia ini berfikir yang macam-macam ya. Dan di sini juga saya melihat banyak halangan di hubungan kalian ya, sesuatu yang membebankan kamu. Ada hasrat-hasrat yang tidak kesampaian. Saya tidak tahu teman-teman, Aries ini sering muncul ya dalam setiap pembacaan saya dari setahun yang lalu. Queen of Material. Orang ini tidak boleh tanpa kamu teman-teman. Dia sangat menyayangi kamu ya. Dia merasakan kamu memerhatikan dia ini seperti sosok ibunya. Maka dia tidak dapat melepaskan kamu. Ketika kamu berjaya menyayangi si dia seperti sosok ibunya, dia sukar untuk tanpa kamu di sini ya. Banyak harapan si dia yang ingin dia kecapi tidak kesampaian. Hubungan yang cukup membebankan kalian ya. Tetapi dia tetap berjalan teman-teman. Walaupun banyak halangan dan rintangan ya, dia tetap bertahan dari segi perasaannya. Apapun yang kamu inginkan ya, dia akan cuba laksanakan. Tetapi ya, seiring berjalannya waktu, dia terpaksa memberikan banyak penundaan ya, atas alasan-alasan yang tertentu. Sering membuatkan kamu ternanti-nanti ya. Pikiran kalian ini terikat dengan satu sama lainnya. Nah, zodiak terkuat yang terlihat di sini sepertinya adalah Aries, Virgo, Sagittarius, Gemini ya, Cancer. Sagittarius sudah saya sebutkan tadi, Virgo, Taurus, Capricorn. Itu yang paling kuat terlihat di sini teman-temannya. Dan juga kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, lebih ke arah Capricorn
Virgo dan Taurus ya, ketiga-tiganya. Gemini, Libra, Aquarius lebih kuat ke arah Gemini dan Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius lebih kuat ke arah Aries. Dan juga di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio, ketiga-tiganya. Baiklah teman-teman, itu zodiak-zodiak yang hadir ya di dalam pembacaan hari ini. Tetapi lebih kuat ke arah Cancer teman-teman ya. Apakah yang ingin dia wujudkan untuk kalian ya dalam waktu yang terdekat ini? Kita cuba lihatkan sedikit teman-teman ya. Apakah yang ingin dia wujudkan untuk kalian dalam waktu yang terdekat ini? Apakah sesuatu yang sangat ingin dia wujudkan? Berlandaskan ya, memikirkan kamu terus-terusan seperti ini. Nah, berlandaskan sesuatu yang tidak kamu sangka, berlandaskan sesuatu yang tidak terduga. Apakah yang ingin orang ini wujudkan untuk kamu dalam waktu dekat ini? Oh wow teman-teman, kisses. Seseorang yang sudah lama ingin memberikan kamu sebuah ciuman ya. Jikalau kalian ini tidak pernah bersentuhan fisik, dia sering membayangkan ini. Nah, jikalau kalian pernah bersentuhan fisik, dia ingin melakukan ini berkali-kali. Ataupun jikalau kalian tidak pernah bersentuhan fisik, dia sangat menyukai ya, sering mengimajinasikan jikalau kamu memberikan dia sebuah ciuman. Seperti itu, dia inginkan ini dalam waktu dekat ini. Nah, ini adalah salah satu yang sering dia pikirkan. Ketika melihat kepada gambar kamu mungkin di handphonenya, sesuatu yang mungkin kamu pernah kirimkan, ataupun di social media kamu ya, dia sering melihatkan kepada bibir kamu teman-teman ya. Nah, kamu lihat teman-teman, Ten of Material, connection, this is about connection. Ada connection yang mengkoneksikan kalian, yang mewujudkan real feeling. Feelings yang nyata, perasaan yang nyata di antara kalian. Kalian ini terkoneksi terus ya. Wah, benar teman-teman ya. Kamu tahu teman-teman, walaupun ke depannya nanti orang ini masih meragukan cinta kamu. Nah, dia sudah pertikaikannya dari awal tentang kesetiaan kamu dan dia masih suspicious. Nah, kerana orang ini penuh dengan keraguan. Orangnya cemburu, posesif dan cukup insecure. Maka kedepannya walaupun dalam waktu dekat ini dia tetap akan meragukan kamu. Apakah kamu ini benar-benar mencintai dia? Dia merasakan kamu ini tidak konsisten. Ketika bertemu, macam-macam yang kamu berikan, macam-macam yang kamu belikan. Kemudiannya kamu akan diamkan dia berbulan-bulan. Nah, mungkin ada energi yang seperti itu, maka dia sering ya, walaupun dalam waktu dekat ini, dia sering suspicious, keraguan terus akan diri kamu. Nah, ini yang membuatkan orang ini sering memikirkan kamu. Tetapi kerana kamu mungkin ya tidak begitu memahami dirinya, maka ini tidak disangka, tidak terduga. Ini yang sedang dipikirkan tentang dirimu. Orangnya teman-teman merasa kamu ini cukup capable and firm. Dia tahu teman-teman, ketika kamu merasakan dia cukup bertanggungjawab, tetapi apa yang terjadi, dia merasakan hal yang sama. Kamu ini orangnya cukup berkemampuan, capable and firm, dan kamu juga ada ketegasan. Ketegasan yang bertempat. Dia sangat menyukai ini. Ketegasan kamu banyak membantu si dia menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Dia sangat sukakan ini. Kemampuan dan ketegasan kamu ya seolah-olah membina ya sesuatu yang kokoh untuk dirinya. Maka dia memandang kamu ke arah itu. Nah, dalam waktu yang terdekat ini, dia akan membina sesuatu yang kokoh untuk kalian. Mungkin daripada segi perasaannya ya, yang tidak dapat dia yakinkan kepada kamu selama ini, akan cuba dia yakinkan dalam waktu dekat ini. Dia sedar teman-teman, tidak banyak yang dia berikan kepada kamu, apatah lagi ya dari segi keupayaan dia ya, mengupayakan ke arah hubungan ini. Dia akan lakukan ini dalam waktu dekat ini. Nah teman-teman, di sini kita akan cuba kepoin sedikit teman-teman ya. Sewaktu kamu bermain di pikirannya si dia, ya, sewaktu kamu hadir di pikirannya si dia, apakah lagi hal-hal ya yang hadir, sesuatu yang tidak kamu pikirkan ya. Maksud saya begini, sesuatu yang tidak terpikirkan oleh dirimu, tetapi hal-hal ini hadir dalam kepalanya. Nah, kita cuba lihatkan ya, hal-hal yang dia pikirkan yang tidak terpikirkan oleh dirimu. Nah, begitu. Apakah lagi hal-hal yang hadir di benaknya si dia, sesuatu yang tidak terpikirkan oleh dirimu? Apatah lagi hadir dari orang ini.
My fantasy, teman-teman. Orang ini memiliki fantasi yang cukup liar ya tentang kamu. You are my fantasy. I have pictured and videoed save of you. Wow. And use them for inspiration. I want you. Orang ini menggunakan video kalian, gambar-gambar kamu. Jikalau ada, ini cukup lucu menurut saya teman-teman ya. Dia mungkin akan memainkan video itu, mungkin memori bersama kamu ya, atau ada gambar yang diambil ya secara video. Dia akan mainkan video itu kerana ini memberikan dia semangat. Orang ini bersemangat ketika melihat kepada video-video tersebut, kembali bersemangat ketika melihatkan kepada foto-foto kamu. Nah, di sini jelas terlihat ya, foto-foto, video-video itu tidak dipadamkan sehinggalah detik ini. Sesuatu yang tidak dapat kamu duga, tidak kamu sangka, yang akan dilakukan oleh si dia. Nah, kamu lihat benar kan? Fantasi liar, teman-teman, wild side. Ini adalah sisi liarnya si dia. There's a side to you I haven't seen and want to. I want to see you let loose and get wild. Let's have some fun. Kamu tahu dia sering mengimajinasikan, walaupun terlihat ya kamu ini seorang yang tegas. Kamu ini orang yang serius. Tetapi dia sering mengimajinasikan yang kamu ini sebenarnya memiliki sisi liar kamu. Tetapi cuma kamu pendam. Kamu lebih menampilkan ketegasan seolah-olah kamu ini serius. Malu-malu gitu ya. Tetapi dia sedar kamu ada sisi wild kamu yang tidak kamu serlahkan. Dan dia sering mengimajinasikan ke arah tersebut. Dia sedar, walaupun kamu seorang yang tegas, kelihatan serius ya, tetapi itu bukan sisi sebenar kamu. Kamu juga memiliki sisi liar yang mungkin tidak terlihat dari mata orang lain ya. Maksudnya begini, orang lain tidak akan dapat melihat sisi liar kamu. Tetapi sebaik mana pun kamu menutupi ya sisi liar kamu itu, dapat dia lihat dengan baik. Kerana apa teman-teman? Kerana dia seorang pemerhati. Orang ini very observant. Dia sedar walaupun kamu serius, walaupun kamu tegas, ada sisi liar kamu yang cukup menggoda hatinya. Dia teringin untuk melihatkan sisi liar itu yang hadir dari kamu. Nah, di sini ada kebenaran yang ingin dia ungkapkan ya. Attached to my ex. I'm attached to my ex emotionally, physically, or spiritually. I need time and space to break this connection. Ketika mengenali kamu ya, dia masih tidak terlepas dari orang masa lalunya. Nah, ini mungkin hubungan yang cukup menyakitkan kerana melibatkan emosi, fizikal dan spiritual. Maka dia perlukan waktu ya untuk healing agar dia tidak mahu bertindak tidak adil dengan kamu. Nah, ini sesuatu yang tidak kamu pikirkan ya, tidak terpikirkan oleh kamu bahawa dia masih lagi menyangkut dengan masa lalunya kerana dia perlukan waktu untuk healing. Nah, hubungan dengan masa lalunya ini mungkin terlalu sakit teman-teman ya, melibatkan fizikal, emosi dan juga spiritual. Jikalau dia tidak lepaskan ini akan tidak adil untuk kamu. Maka dia ingin kamu tahu, berikan dia waktu ya. Maka ini menjelaskan mengapa dia sering menunda-nunda. Bukan dia tidak tertarik kepada kamu, tetapi kerana dia benar-benar ingin melepaskan masa lalunya. Sama ada mantan gebetan, isteri atau suami ya, cinta di masa lalunya. Run away. Would you pack a bag and meet me in Hawaii? Wow, I just want to get away from the world and be alone with you. Wow, ini gurauan ya. Dia ingin bertemu kamu di Hawaii. Mungkin benar ya. Mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang dari Hawaii. Dia ingin kamu pack bag kamu teman-teman ya. Persiapkan baggage kamu, pergi bertemu dengan dirinya di Hawaii. Maksudnya begini. Artinya, apakah kamu sanggup ya untuk mengemaskan barang-barang kamu, pergi ke mana saja demi bertemu dengan dirinya, walaupun ke penghujung dunia. Itu artinya sebenarnya. Apakah kamu sanggup bersiap sedia ketika dia benar-benar memerlukan kamu, kamu akan tinggalkan segala-galanya, hanya mengambil beg kamu dan pergi bertemu dengan si dia, walaupun di penghujung dunia. Apakah kamu sanggup seperti itu? Apakah kamu sanggup pergi sejauh itu? Nah, ini yang dia pikirkan. Apakah cinta kamu itu begitu dalam untuk si dia? Orang ini masih pertikaikan ya, apa yang kamu rasakan untuk dirinya. Playing games. This is a game to me. The way I'm acting, responding, or posting just to get your attention. Nah, kamu lihat di sini. Ada kalanya dia memang menampilkan sisi players. Sudah kamu tangkap dari awal ya. Kerana dengan cara ini, dengan cara dia berdrama seperti ini akan mendapatkan perhatian kamu yang lebih.
Kerana sesuatu yang mewujudkan penasaran di hati kamu bakal mengikat kamu. Nah, dia pandai teman-teman ya. Jikalau dia sering memberikan gambaran seperti dia tidak serius, kamu akan tetap mengejar. Playing games. Maksudnya teman-teman bukan dia bermain dengan kamu, tetapi permainan ini mengekalkan posisinya di depan. Mengekalkan posisinya di hadapan. Seperti itu ya, sehingga kamu dapat menangkap energi seorang players. Nah, ini yang terjadi ya. Ini juga turut dia pikirkan. Kita lihat lagi. Nah, benar teman-teman ya. Spirit Soul Path. Ini cukup sinkron dengan kartu tadi ya. Dengan kartu ini. You're my soulmate. It must be written in the star because you most definitely are my destiny. We belong together. Sudah tertulis di bintang teman-teman ya. Sudah berbinar-binar di bintang. Sudah tertulis di angkasa, di bintang-bintang bahawa kalian ini adalah soulmate ya. Dan ini adalah jalan takdir kalian untuk bersama. Dia merasakan kamu ini memang soulmate-nya si dia, walaupun mungkin di sini ya kalian tidak dapat ke jenjang pernikahan. Tetapi dia merasakan kamu ini memang soulmate-nya si dia. Sudah ditakdirkan untuk bertemu dan tidak akan berpisah. Walaupun kalian tidak dapat ke jenjang pernikahan. Nah, ini sesuatu yang tidak kamu sangka, tidak kamu duga, tidak terfikirkan, yang dia sedang pikirkan tentang dirimu detik ini. Bottom of the deck, your perfection. Teman-teman, orang ini merasakan kamu ini package lengkap. Kamu ini cukup sempurna di mata si dia. Your beauty amazes me. Kecantikan kamu, ketampanan kamu ini cukup luar biasa. I'm not sure how I'm attracted to someone like you, but I'm forever grateful. Dia cukup bersyukur teman-teman ya. Cukup bersyukur di hatinya ya, kerana dapat memiliki seseorang yang begitu menarik seperti kamu. Cukup cantik, cukup tampan ya, yang tidak memandang segala-gala yang tidak lengkap di dirinya. Tetapi kamu ini satu kesempurnaan bagi si dia. Your beauty amazes me ya. Kamu memiliki kecantikan, ketampanan yang cukup luar biasa menurut si dia. Nah, ini yang dia pikirkan teman-teman ya. Ini yang dia pikirkan tentang diri kamu, sesuatu yang tidak kamu sangka, tidak kamu duga. Di pikiran dia terus tentang kamu. Baiklah teman-teman, zodiak sudah saya bacakan tadi. Kita lihatkan kepada beberapa inisial yang hadir melalui pembacaan hari ini ya. Di sini ada huruf J Juliet, T Tango, ada huruf W, K Kilo, Q Quebec, ada huruf A Alpha, N Norway, V Victor, E Echo, U Uniform. Ya, ada beberapa di antara kamu ya yang berdiri dengan seseorang yang berada di Eropah, teman-teman ya, in Europe. U Uniform dan terakhir sekali ada letter S Sierra. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Senantiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih saya ucapkan. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.